Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 action. Nah, sekarang ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada ya, masuk semuanya ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rias, ketua kelasnya, silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berdoa, nah hari ini kita akan belajar ya untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, untuk materinya hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita belajar, coba kalian lihat ini gambar ini. Di sini ada gambar apa ini? Ulang tahun. Kira-kira, kalau kalian kan pasti pernah ulang tahun semuanya ya. Nah, kira-kira apa yang harus disiapkan ketika akan mengadakan acara ulang tahun? Yang lagi? Nah, terus kado, makanan, balon, lilin, ya. Nah, itu banyak yang harus disiapkan ketika akan belajar. Nah, ketika akan ulang tahun ini, persiapan-persiapan tadi itu salah satu cara berpikir komputasional. Nah, kita akan belajar lagi apa saja cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pada pertemuan pagi hari ini, tujuan pembelajarannya adalah memahami permasalahan sederhana sehari-hari dalam kehidupan. Jadi kan kita pasti sehari-hari ada masalah, ada yang harus kita pecahkan. Nah, memecahkannya dengan konsep berpikir komputasional. Itu ya. Nah, baik anak-anak, kita sebelum masuk ke materi kita akan bermain dulu. Mainannya namanya bermain manusia dan mesin. Jadi nanti akan ada satu orang jadi manusia, akan ada satu orang lagi jadi mesin, atau satu orang lagi jadi robot. Ya, tak contohkan. Coba Zaki maju ke depan Zaki. Nah, tak contohkan. Oke. Ini Zaki Pak Sarul anggap sebagai robot. Ya, robot untuk kaku. Nggak oleh mesin ya. Jadi kalau jadi robot, ini nanti kita akan bermain gini. Zaki sebagai robot, atau kalau di sini ini Tobi ya. Ini Tobi namanya. Nah, kalau Zaki mau jadi robot, Zaki ini misalnya Pak Sarul ingin Zaki atau robotnya ini menuju ke sekolah. Kira-kira perlu berapa langkah? Nah, Pak Sarul akan memerintahkan Zaki melalui arah ini, petunjuk arah ini. Ya, Pak Sarul sudah nyiapkan. Contoh ya, contoh. Oke, di lantai kalian ini itu ada beberapa gambar yang mewakili seperti gambar yang ada di dalam layar. Ya, setiap satu kotak ini mewakili kotak-kotak yang ada di layar itu. Nah, misalnya Pak Sarul ingin robotnya atau Zakinya ini pergi dari titik awal ke sekolah. Kira-kira butuh berapa langkah? 5. Coba ya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ke arah mana? Ke arah mana? Ke arah kanan, kiri, atas atau bawah? Ke arah kiri. Berarti butuh arah kiri sebanyak 5 kali. Nah, tak kasih Zaki
Zaki tak kasih arah kiri sebanyak 5 kali. Zaki 1, robot kan? Tak kasih arahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita mulai, kita start, kita petek Zaki. Dipencet tombolnya. Berangkat. 1, maju lagi. 2, 3, 4, 5. Nah, sudah sampai di sekolah. Oke, sekarang siapa yang mau coba jadi robot atau jadi manusia? Terima kasih Zaki, silakan duduk. Tasya mau? Oke, Tasya, ayo silakan Tasya. Oh, Talita, yuk Talita sama Tasya sekalian. Ada yang jadi robot, ada yang jadi manusia. Di sini, Tasya. Tweet dulu siapa yang jadi robot, siapa yang jadi manusia. Siapa yang jadi robot, siapa yang jadi manusia. Nah, berarti yang jadi robot Talita, Tasya yang jadi manusia. Sekarang Tasya, Pak Syarul perintahkan, arahkan robot kamu menuju ke masjid. Kira-kira butuh arah ke berapa saja? Itu ambil arahnya Tasya. Nah, butuh arah ke kiri berapa kali, terus ke mana lagi berapa kali? Coba arahkan robotnya Tasya. Kirinya berapa kali Tasya? 4, oke. 4, terus ke bawahnya berapa kali? 2. Oke, coba dijalankan robotnya Tasya. Oke, coba ya. 1, 2, 3, 4. Terus belok kirinya berapa kali? Ke bawahnya berapa kali? 2. Coba. Ya, boleh. 1, 2. Nah, sampai di masjid. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Talita sama Tasya. Nah, silakan dulu. Oke, baik. Sekarang Pak Syarul akan memutarkan sebuah video untuk kalian semuanya. Silakan diperhatikan. Baby bus. Yeay, kita akan pergi piknik. Tunggu, sekarang kita harus pergi ke supermarket untuk beli makanan dulu. Yeay, ayo pergi ke supermarket. Nah, oke. Ini tadi Baby Bus mau pergi piknik. Ya, mau pergi piknik. Tetapi si Baby Bus ini harus ke supermarket dulu untuk perbekalan, untuk membawa perbekalan piknik. Nah, sekarang ayo kita bantu bersama si Baby Bus dan Pinguin ini pergi ke supermarket. Kalau kita lihat dari gambar ini, dari gambar posisinya si Baby Bus sama si Pinguin, ya, di sini ada supermarketnya ada di sini. Kira-kira kalau tadi seperti robot tadi ya, kalau dihubungkan seperti robot tadi, kira-kira butuh berapa langkah ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, butuh berapa? Coba diperhatikan. Ke bawahnya berapa kali? 2 kali. Semuanya sepakat 2 kali? Ya. Oke, ke bawah 2 kali. Terus kemana lagi? Ke kirinya berapa kali? 3 kali. Oke, ke bawah 2 kali, ke kiri 3 kali. Oke, kalau misalnya kita balik ke kirinya dulu, ke kiri 3 kali, ke bawah 2 kali, boleh apa tidak? Oke, coba ya, kita balik dulu. Jadi ke kirinya tadi berapa kali? 3 kali ya. Coba kita perhatikan. Misalnya Baby Bus kan posisinya di sini, ya. Kita lihat. 1, 2, 3. Ke bawahnya tadi berapa kali? 2 kali. 1, 2. Ah, betul ya. Jadi si Baby Bus ini untuk menuju ke supermarket
butuh 3 kali ke kiri dan 2 kali ke bawah. Kalau misalnya tadi kan sudah belanja, si baby bus tadi sudah belanja banyak barang bawaannya. Biar bawaannya itu gampang, biar tidak susah, itu kita kelompokkan barang-barang bawaannya berdasarkan nih. Nah, berdasarkan buah, minuman, dan makanan ringan. Oke, coba. Sebentar. Nah, nih ya. Dari kira-kira dari sini dulu. Ini ada apa ini? Ada gambar apa ini? Ada semangka. Semangka ini termasuk buah, minuman, apa makanan ringan? Buah ya. Oke, kita taruh di sini. Nah, terus setelah semangka tadi ada apa itu? Susu. Kalau susu di mana? Minuman. Tuh, taruh sini. Terus ini ada apa ini? Deterjen. Deterjen itu termasuk buah, minuman, apa makanan ringan? Tidak ada ya. Deterjen itu yang tidak bisa dimakan, tidak bisa diminum. Kalau diminum kayak Mas Maria, jadi tidak usah dimasukkan karena ini bukan buah, bukan minuman, bukan makanan ringan. Terus ini ada apa lagi setelah belakang? Ada coklat. Coklat itu termasuk makanan ringan. Jumlah buahnya ada berapa? 3. Jumlah minumannya ada berapa? 4. Jumlah makanan ringannya ada berapa? 5. Ini juga merupakan salah satu dari prinsip atau cara berpikir komputasional. Nah, semakin penasaran kan apa itu berpikir komputasional? Ya, sekarang dari pelajaran itu tadi kita sudah belajar apa saja. Tadi yang paling pertama dulu, persepsi tadi belajar apa tadi? Ulang tahun. Jadi tanpa kita sadari, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita sudah melakukan yang namanya berpikir komputasional. Jadi apa saja berpikir komputasional itu? Apa itu berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional itu bukan berarti kita di depan laptop, ngadep laptop, komputeran, bukan seperti itu. Jadi berpikir komputasional itu adalah suatu metode cara berpikir bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan seperti komputer. Ya, jadi seperti komputer. Jadi berpikir komputasional itu merupakan keterampilan dasar untuk semua manusia, tidak hanya untuk programmer saja, tidak hanya untuk gamer saja, tidak hanya orang IT saja. Enggak, semua orang itu perlu berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama namanya dekomposisi. Yang kedua namanya pengenalan pola. Yang ketiga namanya abstraksi. Yang keempat namanya algoritma. Apa dekomposisi itu, Pak? Dekomposisi itu adalah proses membagi masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil-kecil sehingga mudah diselesaikan. Contohnya tadi pada saat kalian Pak Syahrul tanya terkait ulang tahun, kalian jawab apa yang perlu disiapkan ya? Ulang tahun itu kan acara besar. Nah, dipisah-pisah. Ada yang berpikir tentang undangannya, ada yang menyiapkan kuenya, ada yang menyiapkan kadonya, ada yang menyiapkan dekorasinya. Tadi Dev bilang balonnya Pak, biar kelihatan seperti ulang tahun. Ya, jadi tidak kita sadari kita sudah berpikir komputasional. Ya, dekomposisi. Kemudian yang kedua itu adalah pengenalan pola. Jadi pengenalan pola itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi sebuah pola. Polanya itu bagaimana sih, Pak? Nah, tadi kan sudah
kita lihat ya bersama-sama. Buahnya tadi ada berapa? 3. Minumannya ada berapa? 4. Makanan ringannya ada berapa? 5 kan? Jadi setiap ini berpola. Polanya apa? Polanya tambah 1. Jadi setiap kelompok ditambah 1. 3 tambah 1 4 tambah 1 ya, jadi ini berpola. Mungkin nanti ada kelompok lain di sini itu jadi 6. Jadi terus berpola seperti itu. Gitu ya. Ini pengenalan pola. Kemudian yang ketiga itu adalah abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu adalah menghilangkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak relevan dan fokus pada hal-hal yang penting saja. Contohnya tadi apa? Contohnya tadi kan ada sunlight. Kemudian ada apa tadi? Deterjen. Kan tidak termasuk dalam kelompoknya tadi kan? Nah, itu kita hilangkan. Fokus terhadap buah, makanan ringan, dan juga minuman. Yang tidak penting di buah. Nah, ini namanya abstraksi. Dan yang terakhir itu adalah algoritma. Jadi algoritma itu apa? Algoritma itu serangkaian langkah-langkah. Langkah-langkah itu kalau bahasa kerennya prosedur. Ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tadi kan kalian sudah main robot-robotan kan ya? Nah, pas main robot-robotan, ketika sudah sampai di titik yang diinginkan, pasti berhenti. Nah, jadi ketika kalian tadi main robot-robotan, itu kalian sedang berpikir komputasional tentang algoritmanya ini. Jadi mikir langkah-langkahnya, mikir prosedurnya. Gimana caranya ke supermarket? Gimana caranya ke masjid? Nah, jadi seperti itu. Ini algoritma. Nah, jadi ada 5 manfaat setidaknya yang bisa kalian rasakan ketika kalian sudah bisa berpikir komputasional. Yang pertama, melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Jadi kalian kalau terbiasa berpikir komputasional, berpikir seperti komputer, nanti pikiran kalian akan logis, terstruktur. Jadi satu persatunya itu tahu. Kemudian yang kedua adalah tuh, kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini nanti ada LKPD ya, evaluasi lah ya, sedikit kalian. Nanti ini bisa digunting, potong-potong, diarahkan sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah yang terakhir, nanti kita akan mengelompokkan lagi, ya, mengelompokkan buah-buah yang seperti ini. Ya, nanti digunting, ditempelkan. Ya, oke. Nah, oke. Jadi kalian sudah tadi mengerjakan untuk evaluasinya, ya. Baik, itu tadi kita sudah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Jadi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini tidak melulu kita nanti ke lab komputer, tidak. Jadi ada juga aktivitas-aktivitas yang di luar lab komputer, tetapi itu juga termasuk dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya, baik. Setelah ini kalian boleh istirahat. Nanti setelah istirahat lanjut pembelajaran. Ya, baik, itu saja dari Pak Syahrul untuk pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pak Syahrul juga mohon maaf kalau tadi ada salah-salah ketika menjelaskan. Pak Syahrul akhiri pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.